Selamat datang kembali channel YouTube Lik Slamet di Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilik akan membagikan satu resep bolu pisang oven tangkring dengan teknik tambahan air panas yang terdapat di bagian rak paling bawah. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri, permukaan benar-benar sangat kering. Dengan hasil permukaan bolu seperti ini, maka bolu akan tahan lebih dari 3 hari suhu ruang, tidak akan mudah basah. Bagian bawah bolu juga sangat mulus, tidak berkulit tebal, dan pastinya bolu seperti ini sangat moist dan sangat lembut. Meskipun resep dan caranya sama, belum tentu hasil juga sama. Karena video kali ini akan saya kupas tuntas mengenai bolu pisang. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Langkah pertama, siapkan air panas secukupnya dalam panci. Kemudian siapkan juga 130 gram margarin ditambah dengan 20 gram minyak goreng. Untuk minyak goreng ditimbang, bukan diukur menggunakan gelas ukur. Sementara untuk margarin saya menggunakan jenis Royal Palmia. Margarin jenis ini sudah mix dengan butter sehingga aroma lebih wangi dan lebih gurih. Disetim hingga hampir keadaan 60% mencair semua seperti ini. Segera kita angkat dan kita aduk. Pastikan margarin ini benar-benar mencair. Cara mensetim margarin wajib kalian perhatikan, tidak boleh hingga mencair ataupun bening, karena akan berpengaruh dengan tekstur bolu. Berikutnya siapkan 300 gram pisang yang sudah dikupas dan sangat matang. Di sini saya menggunakan pisang Ambon yang kulitnya sudah hampir hitam. Dihaluskan saja menggunakan garpu seperti ini hingga cukup halus. Untuk penggunaan jenis pisang sebenarnya bebas. Kalian bisa menggunakan pisang Ambon, pisang raja, ataupun pisang buah lainnya. Yang penting sudah benar-benar sangat matang. Berikutnya siapkan 200 gram terigu protein sedang, 10 gram maizena, 20 gram susu bubuk, setengah sendok teh soda kue ataupun baking soda. Keempat bahan ini kita aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya sisihkan. Siapkan wadah bersih, masukkan 5 butir telur. Jika mau menggunakan 4 telur, silahkan, diizinkan ataupun boleh, resep tidak dirubah. 160 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila cair, 1 sendok teh emulsifier sekitar 8 gram. Kalian bisa menggunakan SP, Ovalet, ataupun TPM. Dimixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Di mixer saya membutuhkan waktu 8 menit di kecepatan paling tinggi, maka hasilnya seperti pada video. Dan selanjutnya di tahap ini wajib kalian perhatikan. Cara mencampurkan pisang kalian perhatikan. Setelah pisang masuk, kalian mixer menggunakan kecepatan sedang hingga cukup merata. Berikutnya untuk bahan kering wajib diayak. Dan cara memasukkannya bertahap. Bisa tambahkan hingga 6 kali. Untuk yang pertama kalian aduk dulu dengan menggunakan gagang mixer. Untuk yang kedua caranya sama, baru di mixer menggunakan kecepatan sedang.
Cara pencampuran bahan kering seperti ini wajib kalian perhatikan dan dipelajari. Kenapa demikian? Karena menghindari adonan menjadi turun ataupun over mixer. Jenis bolu pisang sendiri terdapat kandungan pisang yang cukup memberatkan pada adonan. Ditambah dengan bahan kering terigu dan juga ditambah dengan bahan cair margarin. Maka wajib benar-benar dipelajari teknik seperti ini. Karena jika over mixer nanti adonan turun dan ketika dipanggang bolu kurang maksimal mengembangnya. Atau bisa jadi jika margarin tidak merata maka bolu akan menyusut ataupun amblas ketika di oven. Setelah merata dan tidak over mixer, berikutnya masukkan bahan cair dan sebaiknya diaduk terlebih dahulu. Pastikan untuk margarin ini sudah suhu ruang ataupun hangat kuku. Sebelum di mixer, alangkah baiknya kalian aduk dulu menggunakan gagang mixer seperti ini. Tujuannya agar margarin cepat merata dan pastinya ketika di mixer tidak over mixer. Kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah saja hingga cukup merata, tidak boleh over mixer. Berikutnya kita ratakan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik. Di tahap ini juga harus kalian perhatikan, tidak boleh terlalu kuat ataupun terlalu bersemangat. Yang pasti, kalian harus memastikan tidak ada endapan margarin yang di bagian bawah. Ciri-ciri adonan tidak turun, maka hasilnya terlihat sangat banyak dan teksturnya seperti ini. Untuk loyang saya gunakan ukuran 22. Saya oles menggunakan bahan Carlo. Bahan Carlo terdiri dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan terigu. Ketiga bahan dicampur hingga tercampur merata, kemudian oleskan ke seluruh bagian dalam loyang. Tetapi ingat, jangan terlalu tipis. Adonan yang tidak turun, maka ketika kita tuang ke dalam loyang ukuran 22, dia akan penuh. Hasilnya seperti ini. Lalu kita ratakan menggunakan lidi ataupun sumpit. Jika adonan penuh seperti ini, otomatis bolu akan meluber. Maka bagian tengah saya tambahkan cetakan bolu kukus mekar. Kita letakkan juga ke dalam loyang yang lebih besar. Di sini sudah saya siapkan oven tangkring. Jika oven tangkring kalian terdapat lubang atas, sebaiknya ditutup. Panaskan minimal 10 menit di api sedang, maka akan didapati suhu 160 hingga 170 derajat. Setelah panas, rak bagian bawah saya tambahkan air panas. Tujuannya agar bolu tetap lembab bagian bawah dan bagian atas bisa kering sempurna. Rak bagian tengah atau rak atasnya kita letakkan loyang bolu. Gunakan api sedang cenderung kecil atau sesuaikan saja dengan kompor masing-masing. Dan yang pasti suhu yang pas untuk oven tangkring untuk memanggang bolu jenis ini di suhu 160 derajat. Di oven saya ini saya membutuhkan waktu 40 menit. Jika dalam waktu 40 menit di oven kalian belum terlihat kecoklatan tebal seperti ini, maka sebaiknya tambahkan karena kemungkinan oven kalian kurang stabil. Dan jika dalam waktu 35 menit bolu sudah benar-benar kecoklatan, otomatis suhu tinggi sekitar 170 derajat. Maka sesuaikan saja dengan oven masing-masing. Selagi panas, bisa kalian keluarkan dari loyang. Bisa kalian perhatikan untuk hasil bagian bawah bolu yang menggunakan teknik air, maka hasilnya berkulit tidak terlalu tebal. Dan untuk loyang tidak lengket. Bagaimana? Apakah tertarik dengan cara dan teknik ini? Tetapi wajib kalian pahami dan pelajari terlebih dahulu. Setelah bolu benar-benar dingin, bisa kalian perhatikan betapa lembutnya, betapa moistnya. Ini benar-benar sangat lembut dan bahkan sangat moist. Tetapi jika teknik pencampuran bahan kering dan bahan cairnya salah, maka tidak menutup kemungkinan hasil bolu tidak mengembang sempurna, bahkan bisa kempes ataupun menyusut.
Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, matur kesuwun.